Kali ini gue dikirimin beberapa paket dari satu brand yang biasanya ngebikin sepatu olahraga. Kayak sepatu futsal, sepatu bola, dan juga beberapa sepatu running. Dan sekarang nih, mereka bikin sepatu vulcanize juga. Jadi buat kalian yang penasaran kira-kira gimana bentuknya, so stay tune, enjoy, and relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, gue Yulian dari The More Souls. Di channel ini kita akan ngebahas sepatu yang low budget, medium budget, dan juga hype. Nah, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong bantu gue buat subscribe channel ini dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian selalu update video-video yang gue buat di channel ini. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banget buat Speed.Indonesia yang sudah mensponsori video ini. Speed.Indonesia adalah Instagram account yang menjual sepatu Speed Vulcanize. Speed Vulcanize itu juga ada beberapa macam colorway ya, nanti bakal gue jelasin satu persatu. Buat kalian yang pengen mampir ke Instagramnya Speed.Indonesia, ngecek katalog-katalognya ya, scrolling down gitu, siapa tahu kalian nemu. Gue akan taruh link Instagramnya di description di bawah, dan juga di situ kalian bisa nemuin link ke Shopee-nya. Jadi buat kalian yang mau belanja, langsung aja klik link Shopee-nya. Ya tapi yang jelas setelah nonton video inilah ya. Oke, kita nggak usah basa-basi lagi, ini gue udah megang salah satu boxnya yang dari beberapa box yang mereka kasih ke gue. Nah, kalau kalian inget desain boxnya ini mungkin langsung terbayang ya, kayak deja vu gitu sama salah satu brand yang sudah kita kenal. Boxnya itu didominasi dengan warna merah, kemudian ada tulisan coklat muda ya, di sini ada tulisan Speed, kemudian di belakangnya juga ada tulisan Speed juga, dan di sebelah sini ada label atau ukuran dari sepatunya, jenis sepatunya, gambar sepatunya juga ada. Di belakangnya kosong aja, normal, nggak ada apa-apa. Nah, kalau kita buka sepatunya, kita nemuin shoe paper di sini ya, ada tulisan Speed dan gambar kayak burung Garuda gitu, warnanya merah, tulisan Speednya juga merah. Dan nggak usah basa-basi lagi, ini dia Speed Vulcan Low dan juga Speed Vulcan High. Kali ini sepatu Speed mengeluarkan langsung dua siluet sekaligus ya, yaitu yang low dan juga yang high. Warnanya ada macam-macam sih sebenarnya. Ada yang navy, ada yang standard black and white, ada yang juga triple black, dan juga ada yang merah marun. Nah, kalau kalian lihat siluetnya seperti biasa, basicnya adalah siluet vulcanized rubber shoes, dan uppernya mereka menggunakan bahan yang mereka bilang sebagai fine knitted atau rajut yang sangat lembut, dan sebenarnya basicnya kanvas sih, sama aja. Dan di setiap colorway-nya mereka memadukan dua warna aja, yaitu warna utamanya entah black atau marun atau biru, dan juga warna off-white di bagian midsole dan juga beberapa aksen lainnya. Dan di bagian labelnya kalau kalian lihat tuh di sini ada artikel, color, size, harganya juga ada. Dan kalau yang low kayaknya memang sama aja informasinya sama yang seperti high. By the way, yang membedakan antara sepatu high dan low ini hanyalah price point-nya aja, dan juga di bagian belakangnya pasti yang high itu agak lebih tinggi serta dikasih aksen di bagian sininya nih, pull tab-nya. Selebihnya sebenarnya materialnya sama aja yang bakal kita bahas satu persatu sekarang. Oke, secara overall finishingnya yang bagian kanvas ini dikasih pola jahitan berwarna putih. Cukup rapi sih kalau gue bilang, dan nggak ada jahitan yang miss dari polanya. Dan kalau kalian lihat di bagian toe boxnya atau toe capsnya, ini yang bikin gue deja vu ya, karena di bagian toe cap dan toe boxnya ini kali ini masih berbahan rubber, dan polanya tuh mirip kayak sepatu merek sebelah ya. Mirip banget malahan kalau gue bilang. Kalau toe capnya sendiri ini warnanya agak off-white, dan bagian foxing depannya itu ada motif berpola ya, kayak garis vertikal gitu. Kemudian pindah di bagian laces-nya, kali ini kita bisa lihat bahwa laces-nya ini berwarna off-white, dan mereka masih pakai standar laces berbahan katun, dan gua rasa sih cukup bagus ya bahannya ya. Di bawah laces-nya sendiri terdapat tang yang bahannya masih sama seperti bahan uppernya, yaitu bahannya kanvas. Terus ada patch logo yang di sini tulisannya Speed dan juga warnanya merah di atas label berwarna putih. Dan ini kayaknya di baliknya ini warna merah karena agak-agak ngepink gitu warna depannya. Di balik tangnya nggak ada informasi apa-apa yang biasanya kita dapetin sizing tag, tetapi di sini hanya ada di bagian insole-nya. Kalau kita lihat di bagian eyelids-nya ini, kali ini kita bisa mendapatkan aluminium ring berwarna silver, dan kalau gua bilang finishingnya juga cukup baik. Pindah ke bagian lateral dan juga medial dari sepatunya, kali ini vintage, nggak ada yang spesial selain logo Jazz Stripe yang
Lagi-lagi ya, gue udah mulai bosen dengan logo J-Strap yang kayak ini ya. Cuman ya memang ini mungkin ciri khasnya Speed Vintage, jadi sah-sah aja mereka pakai logo yang seperti ini ya, asalkan nggak nyenggol brand lain. Kita sekarang pindah ke bagian belakang dari sepatu. Kali ini kita mendapatkan heel counter yang nggak keras banget, dan juga dilengkapi dengan motif sedikit di bagian J-Strapnya, karena dari J-Strapnya itu terus ya dari tengah sampai ke belakangnya. Di atas heel counternya kita bisa lihat aksen leather yang cukup tipis, sama kayak bahannya yang ada di J-Strap. Jadi ya cukup bagus lah buat nambah-nambahin aksen nih. Untuk sizingnya sendiri seperti biasa, gue turun satu size dari ukuran internasional gue. Kali ini gue pakai ukuran 43 atau 42, masih cukup oke. Dan seperti biasa buat kalian yang punya kesempatan untuk mencoba sepatu ini, pastiin kalian datang ke toko-toko retail yang menjual sepatu Speed Vintage ini, dan pastiin fitnya pas buat lo dan ukurannya tepat. Sekarang kita pindah ke bagian lining dari sepatu. Di bagian lining ini nggak banyak padding yang diberikan ya, seperti biasa nih. Jadi kaki kita langsung berhadapan banget dengan kanvas di bagian uppernya. Nah, saran gue pastilah kalau misalnya pakai sepatu kanvas itu kalian harus pakai kaos kaki, biar kaki kalian nggak lecet pas pertama kali pakai sepatu kanvas yang baru. Sekarang kita pindah ke bagian insole-nya. Kalau gue bilang insole-nya yang di dalam ini mirip banget sama sepatu Johnson ya, teksturnya maupun ketebalannya. Insole-nya gue udah coba untuk ngelepas tapi nggak bisa, jadi kayaknya memang dilem sama mereka. Dan di situ kita bisa lihat logo Speed, tulisan Speed, dan juga ukuran dari sepatunya. Dan kalau kita lihat di bagian midsole-nya, kali ini kita bisa menemukan vulcanized rubber midsole yang bahannya cukup ya rata-rata lah, cukup baik, dan warnanya juga agak off-white, serta diberikan foxing rubber yang tadi gue udah bilang ya. Di bagian depannya ada, dan juga di bagian belakangnya ada. Foxing rubbernya itu bermotif kayak garis-garis. Finishing midsole dan juga foxingnya cukup baik menurut gue. Ya kalau bisa gue nilai sih ya 7,5 lah dari 10. Sebenarnya ada sih beberapa lem yang keluar dari polanya, tetapi nggak banyak, masih bisa gue toleransi. Di midsole bagian belakang kita bisa lihat bahwa Speed ngasih kita kayak patch gitu, dan ada tulisan Speed dan logo Speednya berwarna merah. Dan di bagian outsole-nya kali ini Speed ngasih kita outsole rubber yang juga berbahan gum deh kalau nggak salah. Nggak tahu ya ini gum atau bener-bener rubber mentah. Dan ini warnanya coklat, motifnya juga sudah di custom sama mereka. Secara overall gue bisa simpulin bahwa sepatu Speed Vintage ini cukup rapi, cukup nyaman, ya nggak nyaman-nyaman banget ya, standar aja nyamannya sepatu vulcanized. Walaupun mungkin dari kalian juga sudah mulai merasa bosen ya dengan bentuk sepatu seperti ini, tetapi kita harus tetap appreciate kepada Speed yang sudah mau mengeluarkan siluet dan membuat sepatu lokal Indonesia itu lebih berwarna. Dengan harga 170.000 buat yang low dan juga 190.000 buat yang high, kalian tuh udah bisa ngedapatin sepatu yang bisa diajak beater sehari-hari, jadi nggak perlu takut rusak atau gimana karena harganya juga nggak terlalu mahal. Kenyamanannya juga so-so aja, cukup nyaman buat dipakai sehari-hari. So that's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, menurut kalian gimana nih sepatu Speed Vintage 01 yang diproduksi sama Speed ini? Apa kalian mau mempertimbangkan untuk membeli sepatu ini yang low atau yang high? Gua mau tahu pendapat kalian dan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. And as always, don't forget to subscribe this channel if you haven't yet. Hit thumbs up and share this video if you liked it. And I'll see you on the next video. Be healthy, be wealthy, and always success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.